Akhirnya, hari yang kami tunggu-tunggu datang juga. Nah, kali ini perjalanan kami dimulai dari Kota Manado, yang merupakan ibu kota Provinsi Sulawesi Utara. Untuk menuju ke pelabuhan, kami menggunakan angkot sebagai sarana transportasi yang biasa digunakan masyarakat Kota Manado. Rasanya kami tidak sabar lagi nih untuk sampai ke Sangihe. Ya, sekarang kami sudah sampai di Pelabuhan Manado dan sebentar lagi kita akan berangkat untuk menuju ke Kota Tahuna. Sangihe, I'm coming. Sepertinya kami harus segera bergegas menuju ke kapal, karena beberapa menit lagi kapal akan segera meninggalkan Kota Manado. Kapal pun berangkat meninggalkan Pelabuhan Manado. Rasanya benar-benar ingin cepat sampai nih di Sangihe. Untuk menuju Kota Tahuna, salah satu alat transportasi yang dapat Anda gunakan yaitu kapal laut. Iya, kapal laut merupakan sarana transportasi favorit masyarakat Sangihe. Karena selain harganya yang terjangkau, Anda juga dapat menikmati keindahan alam laut dan pulau-pulau di sekitar. Harga tiket kapal ini berkisaran Rp190.000 sampai dengan Rp250.000, tergantung dari kelas yang akan Anda ambil. Dalam perjalanan menuju ke Kabupaten Kepulauan Sangihe, kita akan menempuh perjalanan sekitar 6 sampai 7 jam, tergantung dari cuaca dan keadaan laut. Sebelum sampai ke Sangihe, kita akan berlabuh ke beberapa pulau, yaitu ke Pulau Tagulandang dan Pulau Siau, yang merupakan bagian dari Kabupaten Kepulauan Sitaro. Melihat pemandangan dan laut yang begitu tenang, membuat kami merasa sangat nyaman saat berlayar. Nah, saat yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba. Kita sudah sampai di Sangihe. Ya, akhirnya sampai juga kami di Kabupaten Kepulauan Sangihe, tepatnya di Kota Tahuna. Dan sebentar lagi kami juga akan pulang untuk beristirahat sejenak. Dan nantinya besok kami akan kembali mengunjungi tempat-tempat wisata yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Jadi jangan lupa untuk terus ikuti jejak kami.
perjalanan yang jauh membuat kami merasa lapar. Tidak ada salahnya nih kalau kita mampir sebentar untuk mengisi perut yang sudah lapar ini. Nah, kalau soal kuliner yang menjadi favorit kami yaitu miche. Aroma dan rasanya membuat kami seakan-akan tidak ingin beranjak dari tempat ini. Perjalanan kami untuk mengunjungi tempat-tempat wisata yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe akhirnya dimulai. Tempat wisata yang akan kami kunjungi yaitu air terjun Kadadima yang terletak di Kecamatan Manganitu Selatan, tepatnya di Desa Laine. Perjalanan kami untuk menuju ke Desa Laine akan memakan waktu sekitar 2 sampai 2,5 jam perjalanan. Untungnya perjalanan kami yang cukup jauh ini didukung dengan cuaca yang begitu cerah. Ya, sekarang kami sudah sampai di Kecamatan Manganitu Selatan, tepatnya di Desa Laine, di mana air terjun Kadadima itu berada. Perjalanan kami pun harus dilanjutkan dengan berjalan kaki. Kali ini, kami ditemani oleh Oma Martensi yang bersedia mengantar kami menuju air terjun Kadadima. Suasana hutan yang masih sangat alami membuat kami semakin menikmati perjalanan ini. Sayangnya Oma Martensi tidak dapat melanjutkan perjalanan sampai ke air terjun karena masih ada kesibukan lain di rumahnya. Meskipun begitu, kami sudah merasa sangat terbantu dengan kehadiran Oma Martensi. Trekking yang cukup menantang membuat kami harus beristirahat sejenak untuk mengumpulkan tenaga. Akhirnya kami sampai di air terjun Kadadima. Tapi kami kurang beruntung karena air terjun yang biasanya aliran airnya deras kini berkurang karena beberapa bulan belakangan ini Sangihe mengalami musim panas. Tetapi tidak menyurutkan semangat kami untuk mandi dan berenang di air terjun ini. Kesejukan dari air yang jernih ini membuat kami seakan-akan tidak mau beranjak dari air terjun ini. Jika Anda datang ke Kabupaten Kepulauan Sangihe, jangan lupa untuk berkunjung di air terjun Kadadima. Dijamin asik deh. Hari mulai gelap, bertanda kami harus kembali ke kota Tahuna. Senang banget nih bisa jalan-jalan ke air terjun Kadadima ini.
Hari ini kembali kami akan melanjutkan perjalanan untuk mengunjungi Desa Embuhanga yang terletak di Kampung Peta Selatan, Kecamatan Tabukan Utara. Dari Kota Tahuna, kita akan menempuh perjalanan hingga memakan waktu 45 menit. Desa yang akan kita kunjungi ini memiliki pantai yang luas dan berpesisir putih, sehingga memiliki daya tarik tersendiri bagi wisatawan yang datang ke Desa Embuhanga. Puluh 45 menit sudah perjalanan kami, akhirnya kami sampai di Desa Embuhanga. Dari jalan raya, kita akan masuk ke Desa Embuhanga dengan menempuh jarak kurang lebih 1 km. Setelah menempuh perjalanan yang cukup jauh, akhirnya kami tiba di Desa Embuhanga. Penasaran kan dengan keindahan pantai dan kearifan masyarakat lokal yang ada di desa ini? Ikuti terus jejak kami. Pemandangan pantai yang indah dengan pesisir yang sangat luas membuat Desa Embuhanga ini terlihat sangat unik. Ditambah dengan kearifan masyarakat lokal yang sangat ramah terhadap wisatawan yang datang. Di Desa Embuhanga ini juga terdapat fasilitas-fasilitas yang mendukung kegiatan masyarakat di tempat ini. Fasilitas tersebut seperti masjid, sekolah, dan juga kantor desa. Pantai yang indah dan yang pasti akan membuat Anda betah berada di sini. Jadi jangan lupa untuk berkunjung ke Pantai Embuhanga. Pada siang hari, aktivitas masyarakat di Desa Embuhanga ini banyak yang beristirahat di rumah. Berbeda dengan aktivitas di sore hari. Kita akan melihat ibu-ibu yang berkumpul dan bergotong royong membersihkan ikan di pantai. Kita juga akan melihat ada bapak-bapak yang melakukan aktivitas membuat perahu dan kerajinan kayu lainnya. Nah, yang paling seru, kita akan melihat perkumpulan anak-anak yang bermain-main di pinggiran pantai ini. Jadi pengen gabung dan ikut bermain nih. Senang banget nih bisa gabung dan bermain dengan anak-anak ini. Jadi ingat masa kecil dulu nih. Tak terasa, waktu terus berjalan dan hari sudah mau malam. Itu pertanda bahwa kami harus pulang.
Jika Anda datang ke Kabupaten Kepulauan Sangihe, kurang lengkap kalau tidak mengunjungi tempat di mana Anda dapat melihat keindahan kota Tahuna dari ketinggian. Nama tempat tersebut yaitu Puncak Pusunge. Dari kota Tahuna, kita hanya akan memakan waktu sekitar 25 sampai 30 menit perjalanan. Di Puncak Pusunge, mata kita akan dimanjakan dengan pemandangan kota Tahuna dan indahnya pegunungan serta bukit-bukit yang ada di Sangihe. Anda pun akan merasakan sejuknya udara yang ada di Puncak Pusunge ini. Di saat tertentu, Puncak Pusunge ini akan diselimuti oleh kabut yang sangat tebal, sehingga udara yang ada di Puncak Pusunge ini akan terasa sangat dingin. Tidak hanya itu, Anda juga dapat menikmati jenis-jenis makanan dan minuman yang tersedia di Puncak Pusunge ini. Tentunya dengan harga yang terjangkau. Demikianlah perjalanan kami kali ini, dan pastikan Anda terus menyaksikan video kami, maka kami akan memberikan sesuatu yang luar biasa tentang Kabupaten Kepulauan Sangihe. So, ikuti terus jejak kami.